kabar Wong Kita Galau? Selamat berjumpa kembali dalam program berita seputar Ayu Sumsel. Di saat Anda siap beraktivitas di pagi hari, saya Anggi Pradita siap menemani Anda dengan berbagai berita dan informasi menarik hari ini, Selasa 2 April 2024. Sajian utama hari ini antara lain, jalan Kabupaten di Lahat nyaris hilang akibat abrasi. Warga geram pembuangan bangkai ayam di sungai. Festival foto burung Siberia di Sungai Sembilan. Pemirsa, inilah seputar Ayu Sumsel. Selengkapnya. Di informasi pertama pagi ini pemirsa, jalan kabupaten tepatnya di kawasan desa Bandu Ayu, Tanjung Aur Kikim yang menghubungkan sejumlah desa hilang sepanjang 100 meter. Jalan ini bersebelahan dengan Sungai Pangi dan sudah 2 kali mengalami kejadian serupa. Inilah kondisi jalan kabupaten di kawasan Tanjung Aur Kikim yang menghubungkan sejumlah desa ke jalan lintas Sumatera. Jalan sepanjang 100 meter hilang setelah air Sungai Pangi yang tepat berada di sampingnya meluap awal Maret lalu. Sayangnya hingga kini belum ada tanda-tanda perbaikan dari Pemda Lahat. Kejadian serupa pernah terjadi di lokasi yang sama. Warga berharap pemerintah serius dalam perbaikan sehingga hal serupa tak lagi terjadi. Kini masyarakat harus keluar jalur untuk melintasi titik longsor dan menggunakan kawasan lahan warga. Belum adanya perbaikan menurut warga setempat akibat longsor susulan terus terjadi saat air sungai meluap. Ini sekitar 100 meter. Tadi itu ini gambar semua itu kan. Jadi sampai situ ujung-ujung 100 meter yang ceki. Pacak berbeh. Nah, itu. Harapan kita, Mang? Harapannya kata dia di Berunjong kan. Nah, untuk Berunjong itu kita tidak tahu kan apa tahunnya kan. Mendekati Hari Raya Idul Fitri dipastikan arus lalu lintas di kawasan ini meningkat. Pihak desa Bandu Ayu melakukan penjagaan di kawasan ini untuk mengantisipasi hal buruk akibat rusaknya jalan terutama pada malam hari. Dari Lahat, Sumatera Selatan, Bala Putra, Ainjus melaporkan. Sementara itu ratusan warga rela antri dan berdesak-desakan dalam operasi pasar murah yang digelar Pemprov Sumatera Selatan. Ratusan warga ini beradu cepat untuk mendapatkan bahan pokok yang dijual jauh di bawah harga pasaran. Operasi pasar murah yang digelar pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di Kria Sriwijaya, Palembang ramai diserbu warga. Warga rela antri berjam-jam dan berdesak-desakan untuk mendapat bahan pokok yang dijual murah jauh di bawah harga pasaran. Sejumlah bahan pokok yang dijual murah dalam operasi pasar murah ini antara lain telur ayam yang dijual seharga Rp25.000 dari harga pasaran Rp30.000. Minyak goreng seharga Rp14.000 dari harga normal Rp16.000. Gula pasir seharga Rp13.000 dari harga normal di pasar Rp17.000. Daging ayam Rp25.000 dari harga pasaran Rp30.000 dan daging sapi seharga Rp95.000 dari harga normal Rp120.000 di pasaran. Tidak hanya itu, sejumlah bumbu dapur juga dijual murah seperti bawang merah, bawang putih, cabai merah keriting, dan cabai hijau. Warga mengaku senang meskipun untuk memperoleh bahan pokok tersebut harus berkorban meluangkan waktu yang lama untuk antri dan berdesak-desakan untuk memperolehnya. Dalam rangka mau beli apa, Bu? Rangka beli minyak sama gula. Kenapa kita beli di sini, Bu? Murah. Kalau Ibu beli apa, Ibu? Ini beli minyak baru, beli gulanya belum. Aduh, nunggu ini. Minyak berapa harganya, Bu, di sini? 14 per liter. Per liter. Kalau di pasaran berapa biasanya harganya? 16. Mahal, Bu, ya? 17 gitu itu. Pastinya setiap upaya yang dilakukan oleh pemerintah provinsi itu dalam upaya untuk menekan angka inflasi. Seberapa besar menekannya itu kan perhitungannya itu kan dari BPS ya, Bu. Iya, nanti itu melalui hasil ini nanti evaluasi BPS. Yang penting pada saat ini pemerintah provinsi sudah melakukan upaya baik dari pasar murah, kemudian gerakan pangan murah yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan. Operasi pasar murah ini akan terus dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan secara bergilir di sejumlah wilayah dalam Kota Palembang dan kabupaten kota di Sumatera Selatan hingga kestabilan harga bahan pokok di pasaran kembali normal sesuai kemampuan daya jangkau beli masyarakat.
Dari Palembang, Muhammad Riza Fahlevi, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan bangkai ayam dibuang ke aliran anak Sungai Pinang di Desa Sungai Pinang, Kecamatan Muara Lakitan, Musirawas, Sumatera Selatan. Aroma bangkai yang menyengat tercium hingga ke perkampungan. Warga kesal dan meminta peternakan ayam tersebut ditutup. Ribuan bangkai ayam masih memenuhi anak sungai di Desa Sungai Pinang, Kecamatan Muara Lakitan, Musirawas. Ribuan bangkai ayam itu sudah membusuk dan mengeluarkan aroma busuk yang menyengat. Selain itu, aroma busuk tercium hingga jarak 800 meter, bahkan masuk ke perkampungan warga dan mengganggu aktivitas warga. Karena lokasinya di bawah jembatan dan di jalan lintas Sumatera, setiap pengendara yang melintas di dekat jembatan, pengendara harus menutup hidung mereka karena tak tahan dengan bau busuk dari ribuan bangkai ayam. Bangkai ayam dibuang oleh peternakan ayam yang berada di Desa Sungai Pinang, Kecamatan Muara Lakitan, Musirawas. Diduga ribuan ayam mati akibat blower di kandang peternakan tak berfungsi disebabkan listrik padam. Warga Desa Sungai Pinang mengaku resah dengan ribuan bangkai ayam yang dibuang ke sungai. Sebabnya 80% warga di Desa Sungai Pinang kehidupan sehari-hari bergantung dengan Sungai Musi, sehingga warga tak terima akan peristiwa ini. Pembuangan bangkai ayam ini mengakibatkan masyarakat Desa Sungai Pinang ini merasa resah. Resah oleh karena masyarakat Pinang ini rata-rata 80% kehidupannya sumber airnya dari Sungai Musi. Nah, sedangkan di sini kan layak Sungai Musinya cuma jarak berapa meter. Jadi aliran air sungai ini larinya anak sungai ini ke Sungai Musi. Kejadian pembuangan bangkai ayam ini ternyata bukan yang pertama kali. Pengusaha ayam potong sudah 2 kali membuang ayam mati ini ke sungai. Dari Lubuk Linggau, Sudirman, iNews melaporkan. Di informasi lainnya, pemirsa, Kepala Desa di Kabupaten Oki, Sumatera Selatan berhasil gagalkan komplotan maling yang hendak beraksi di saat masyarakat tengah melaksanakan sahur. Komplotan maling ini pun berhasil diamankan warga. Menjelang Hari Raya Lebaran, masyarakat hendaknya terus waspada akan bahaya maling yang mengintai. Di Kabupaten Oki, Sumatera Selatan, aksi maling menyatroni rumah warga ini bahkan dilakukan di jam santap sahur. Beruntung aksinya digagalkan kepala desa setempat hingga pelaku berhasil diamankan. Hal itu terjadi di Desa Celika, Kecamatan Kayu Agung, sekitar pukul 4 subuh. Pelaku mencoba masuk ke rumah warga dengan cara naik ke atas atap warga dan memotong seng atap yang ada. Awalnya kepala desa curiga jika suara tersebut merupakan suara mobil karena persis tidak jauh dari jalan raya. Setelah dilihat ternyata komplotan maling yang berjumlah 3 orang itu sedang beraksi. Sempat terjadi kejar-kejaran antara pelaku maling dan warga setempat. Kejadian itu lebih kurang jam 4 subuh kan, pas lagi makan sahur. Ada suara ini, kalau dikira mobil kan nyangkut di kena ada jalan jahat itu kan. Nah, dengar ke masih kan, nah, pas diintip dari jendela rupanya ada budak lagi berdua lagi motong seng nih, yang di motor lah siap kan. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. 20 kali melakukan pencurian sepeda motor, seorang pemuda diringkus unit Ranmor Polrestabes Palembang. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan barang bukti motor dan kunci letter T. Inilah detik-detik penangkapan pelaku curanmor di Desa Sungai Rebu, Kecamatan Mariana, Banyuasin, Sumatera Selatan, oleh unit Ranmor Polrestabes Palembang. Dalam penangkapan tersebut, pelaku Dedi Dores diringkus di persembunyiannya setelah melakukan pencurian sepeda motor di kawasan Pakjo, Ilit Barat 1, Palembang. Pelaku yang merupakan spesialis pencurian sepeda motor ini tak berkutik lagi setelah petugas mengamankannya. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan barang bukti, kunci letter T, modifikasi, dan motor hasil curian. Menurut Kasat Reskrim Polrestabes Palembang mengatakan kalau pelaku ini merupakan spesialis curanmor yang meresahkan di wilayah hukum Palembang dengan laporan polisi sebanyak 20 perkara pencurian sepeda motor. Modus yang dilakukan pelaku yakni dengan cara merusak kunci kontak motor korban lalu mengambilnya. Selain pelaku Dedi Dores, adapun pelaku Muhaimin yang merupakan rekanan pelaku yang telah terlebih dahulu ditangkap. Dari pengakuan tersangka itu sendiri, dia melakukan pencurian kendaraan bermotor itu sebanyak 20 kali, 20 TKP. Nah, sementara ini saat ini kami sudah mengakomodir laporan polisi sebanyak 12 laporan polisi yang sudah terakomodir oleh kami. Dan kedua tersangka ini saat ini sedang kita lakukan penahanan di Satreskrim Polrestabes Palembang.
Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Festival foto burung Siberia di Sungai Sembilan. Saksikan beritanya sesaat lagi. Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betan dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Wijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam seputar iNews Sumsel. 7 pelajar yang diduga hendak melakukan tawuran di Palembang menangis dan bersujud di kaki orang tua mereka. Mereka meminta maaf dan mengaku jera setelah diringkus polisi. 1 dari 7 pelajar yang ditangkap polisi ini menangis dan bersujud di kaki ibunya saat dipertemukan di Mapolrestabes Palembang. Pelajar itu meminta maaf dan mengaku jera usai ditangkap polisi. Sementara orang tua pelajar lainnya menasihati anaknya agar tidak ikut dalam aksi tawuran karena dapat membahayakan nyawa. Ketujuh pelajar ini ditangkap Polsek Kalidoni setelah mendapat laporan dari warga yang kemudian polisi melakukan patroli dan mendapati ketujuh pelajar tersebut yang diduga hendak melakukan tawuran. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti berupa bendera kelompok. Selanjutnya, ketujuh remaja itu akan dibawa ke Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Ogan Ilir untuk dilakukan pembinaan. Kalau untuk barang bukti, sementara didalami belum ditemukan untuk senjata tajamnya. Dan untuk barang bukti yang ada ya hanya berupa spanduk, banner bahwa mereka itu adalah kelompok tertentu, kelompok yang menamakan tim orang pusing. Ya, seperti itu. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Banyuasin menampilkan berbagai foto dan video yang dihasilkan oleh para peserta lomba foto dan pembuatan video konten kreator burung migran Siberia sebagai ajang destinasi wisata tahunan di bumi Sedulang Setudung. Berikut liputannya untuk Anda. Diselenggarakan oleh Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Banyuasin, lomba yang digelar diikuti oleh 100 orang peserta, namun setelah verifikasi ulang hanya 50 orang yang sanggup untuk mengikuti kegiatan, yang terdiri dari 35 peserta foto dan 15 peserta video. Sejumlah peserta mundur karena alasan cuaca dan kondisi medan yang dianggap cukup berbahaya. Berjibaku mengambil momen terbaik, peserta lomba melakukan pemotretan dan pengambilan video di Dusun Sembilang yang menjadi desa wisata Sungsang 4, Kecamatan Banyuasin 1, Taman Nasional Sembilang. Gelaran lomba ini diselenggarakan untuk menggali potensi pariwisata yang ada di Banyuasin, terutama di Sungai Sembilang, Sungsang yang merupakan habitat burung migran Siberia. Burung-burung ini datang setiap tahun pada bulan November hingga Maret yang menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. Setelah melalui penilaian ketat dari para juri, semua karya pemenang dipajang dalam pameran bertujuan untuk mengapresiasi karya-karya para peserta lomba yang telah menunjukkan kreativitas dan kecintaan terhadap alam, juga sebagai ajang promosi mendukung pengembangan sektor pariwisata di bumi Sedulang Setudung. Tentu dari tahun ke tahun terdapat peningkatan jumlah wisatawan lokal maupun mancanegara. Pada kita nanti juga akan turun menunggu kembangkan UMKM, pendapatan
Dari Banyuasin, Ahmad Syaiful Anjus melaporkan. Nah pemirsa, bagi warga Kabupaten Musirawas dan sekitarnya ingin tempat liburan yang seru saat Hari Raya Idul Fitri, tak perlu jauh-jauh lagi. Kini telah dibuka wahana air waterboom Musirawas. Berikut untuk Anda. Waterboom Musirawas berlokasi di Jalan Lintas Sumatera Lubuk Linggau, Sarolangun di Kecamatan Trawas, Kabupaten Musirawas. Wahana air ini merupakan satu-satunya waterboom terbesar dan terlengkap di Bumi Silampari. Keunikan waterboom Musirawas terdapat taman yang penuh dengan tanaman hijau dan tematik park. Di waterboom Musirawas juga terdapat berbagai wahana seru yang bisa dimainkan. Seperti wahana seluncur dewasa dan anak-anak, terowongan air arus berjalan, dan wahana seru lainnya. Selain itu, waterboom Musirawas dilengkapi kamar bilas, musola, kantin, tempat karaoke, dan minimarket. Di waterboom Musirawas juga dapat digunakan tempat pelatihan dan praktik berenang bagi anak-anak sekolah. Meski baru dibuka, waterboom ini sudah ramai diserbu warga. Tentunya waterboom ini menjadi tempat rekomendasi bagi orang tua untuk mengajak anak-anaknya bermain saat liburan Hari Raya Idul Fitri nanti. Enak, bagus, rami, bersih, airnya bersih, jernih. Ada permainan apa aja, Bu? Banyak permainannya. Di sana ada permainan, sana ada permainan. Untuk permainan ada apa aja, Pak? Permainannya ada kolam arus, ada kolam belita, dan juga ada kolam waterboomnya, dan juga ada untuk lamar renang anak sekolah. Kolam rekreasinya. Bagi Anda yang ingin liburan murah meriah sambil bermain air, bisa datang membawa keluarga Anda di Waterboom Musirawas. Dari Musirawas, Sudirman Anjus melaporkan. Demikian sajian seputar Anju Sumsel hari ini. Terus saksikan program seputar Anju Sumsel setiap Senin hingga Rabu pukul 5.30 pagi waktu Indonesia Barat. Saya Anggi Pradita bersama kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Sampai jumpa.